Ya, ketemu lagi di Talk is Fun. Kali ini apa kabar Anda setelah 1 bulan kita berpuasa, saatnya kita sampai di hari kemenangan. Nah, ngomong-ngomong soal libur lebaran ya, sudah banyak ada agenda, mungkin ada yang mudik pulang ke kampung halaman, atau mungkin hanya menghabiskan waktu di Jakarta, nggak kemana-mana, terus bingung nih kira-kira nih libur lebaran kurang lebih semingguan nih mau ngapain aja ya. Salah satunya mungkin Anda bisa isi dengan kegiatan menonton, pergi ke bioskop bersama keluarga atau teman-teman juga ya. Karena layar bioskop kita di libur lebaran di pekan ini banyak dihiasi oleh deretan film Indonesia. Salah satunya, ada salah satu genre horor yang menghadirkan sosok bisa dibilang icon ya, ikonik horor Indonesia yaitu Susana. Kali ini Luna Maya bersama dengan Reza Rahadian yang akan menghadirkan kengerian Susana dalam Santet Dosa di Atas Dosa. Nah, seperti apa kita intip dulu yuk cuplikannya. Siapa namamu, Nduk? Susana. Legenda horor Indonesia kembali hadir di layar kaca. Setelah sukses dengan 2 film remake sebelumnya, Susana akan hadir kembali dengan kisah yang lebih epik, gelap, dan juga menegangkan dalam film Susana, Santet Dosa di Atas Dosa. Nasib bapakmu dibinasakan kiriman santet. Luna Maya yang kembali berperan sebagai Susana kali ini akan beradu akting dengan Reza Rahadian sebagai pasangan suami istri. Tak hanya itu, suami mendiang Susana, Cliff Sangra, juga akan menjadi bagian dalam film ini yang berperan sebagai Bisman, tokoh sentral antagonis. Aku sudah tidak takut lagi. Aku akan membalas dendamku kepada mereka semua. Bercerita tentang Susana yang dikejar cinta oleh Bisman, seorang penguasa desa yang rela menyantet ayah Susana demi kekuasaan. Kejadian itu pun membuat Susana mempelajari ilmu hitam untuk membalaskan dendamnya. Disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis, film ini juga turut dibintangi Jenar Maisa Ayu, Iwake, Ence Bagus, hingga Adi Bing Slamet. Film ini mulai tayang sejak 18 Maret 2026. Sosok ratu horor itu kini kembali ke layar lebar untuk menghantui kita semua, tapi mungkin dalam cerita yang berbeda. Dan yang pasti kalau udah nonton cuplikan atau trailernya, visualnya keren sekali, luar biasa. Santet Dosa di Atas Dosa. Sudah hadir ada Reza Rahadian dan juga ada Cliff Sangra. Halo Mas Cliff dan juga Reza. Hi Tiff, how are you? I'm good. Senang bisa ketemu lagi di film yang lain. Iya, di film yang lain. Dulu terakhir berarti 2025 kita ya? Pangku kalau nggak salah aku terakhir Pangku kita kan, ngobrol. Ya? Iya, Pangku benar. Reza lagi, bener. Aku mungkin mau ke Reza dulu. Ya. Setelah aku nggak tahu belasan tahun mungkin akhirnya kembali di genre horor. What makes you? Actually my horror the last one ya, yang terakhir itu adalah Siksa Kubur. 2024. Ya. Jadi ketika memutuskan untuk, memang vakumnya lumayan lama banget, 15 tahunan gitu ya, sampai akhirnya memutuskan untuk kembali. Dan di film Susana Santet Dosa di Atas Dosa ini memang karena skenario pertama ceritanya sangat menarik gitu ya, itu appealing banget, ditulis oleh Mas Jujur Prananto, one of my favorite writer. Kemudian disutradarai oleh Azhar Kinoy Lubis. Jadi kayaknya begitu udah ngelihat nih duo ini akan bersama, pas baca, wah menarik juga nih, Susananya tiba-tiba jadi Susana. Dalam manusia, wujud manusia kan. Gitu. Jadi ini tidak ada transformasi, transformasi Susana menjadi sosok yang lain gitu. Iya, Mas Cliff, aku nggak tahu, kita kayaknya besar tumbuh di film-film cerita-cerita Susana gitu yang kita tonton di TV waktu itu. Kita penontonnya Mas Cliff zaman kecil. Sih. Makanya tadi nanya, manggilnya Mas atau Om? Gimana Mas, setelah sekian lama akhirnya comeback di film Susana ini? Sebetulnya dari segmen Susana ini udah yang ketiga kali ya. Yang pertama juga saya ikut main, yang kedua main biarpun numpang
lewat gitu kan. Jadi saya juga nggak begitu berharap gitu kan. Yang penting cukup dihargain lah sama Soraya Film, sama Pak Sunil, terutama Mr. Ram juga masih ingat sama saya, masih istilahnya juga masih menghormati almarhum Susana gitu kan. Suatu hari saya tuh dipanggil ke Soraya Film juga, saya nggak dikasih tahu untuk apa gitu. Sebelum pulang saya dikasih skenario, nih skenarionya tolong dipelajarin. Setelah saya buka, banyak banget scene-nya gitu kan, sampai 65 scene gitu kan. Iya, Bisman di situ 65 scene, kaget banget. Nih saya udah nggak tahu mesti berkata-kata apa gitu loh ya. Terima kasih banget, puji Tuhan. Saya bilang, Tuhan terima kasih untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya untuk memerankan Bisman. Jadi saya juga minta tolong didampingin supaya saya bisa memerankan karakter Bisman ini. Karena Bisman itu kan sudah icon ya di film Santet 1, kedua, kan orang udah tahu siapa Bisman gitu. Sekarang saya harus menggantikan perannya Bisman. Saya harus bisa menyeimbangi setidaknya perannya Bisman dulu. Jadi jangan nanti saya tampil di Santet Dosa di Atas Dosa ini sebagai Bisman, penonton kecewa. Saya nggak mau gitu. Oke. Tell us about Santet Dosa di Atas Dosa ya. Selain saya pertama kali lihat itu ada di JAF waktu itu, ya kan? Ada di sana. Walaupun ngeliatnya sambil sedikit sedikit jalan, tapi tuh kayak pertama kali yang bikin nganga itu adalah visualnya. Visual, ya. Keren sih. Pak Sunil tuh memang sebagai produser udah mengatakan dari awal bahwa apa yang mau dibuat kali ini dengan Susana adalah sesuatu yang more in a sense of like modern gitu ya, lebih modern. Bukan dari tahunnya, karena settingnya masih tetap berada di era-era 80-an akhir kira-kira gitu ya. Tapi secara visual, efek, banyak menggunakan efek-efek yang biasanya kita mungkin mengandalkan banyak di CGI gitu. Pak Sunil minta eksplosifnya apa itu real. Maunya beneran, ledakan apa. Jadi secara visual juga desainnya memang I think it's elevate dari yang pertama dan kedua gitu. Ada peningkatan dari sisi visual. Dan wajar pasti sebagai produser selalu ingin memberikan produk terbaiknya gitu. Iya. Jadi I can say yang ini memang larger karena cast-nya banyak sekali. Oh iya? Yang kali ini jajaran cast seperti posternya gitu banyak sekali dan sengaja ditampilkan karena perannya semuanya signifikan. Seperti tadi Mas Cliff jelasin soal peran sebagai Bisman, di film ini karakternya tuh kuat sekali. Termasuk kalau kita melihat mungkin transformasi sosok Susananya dibandingkan dua film sebelumnya ya. Kalau di sini betul-betul Susana itu digambarkan sebagai sosok wujud manusia. Jadi kita nggak akan ngelihat kayak sundel bolong yang akan seperti itu. Nah gimana Mas Liv, mungkin ngelihat transformasi ini yang dibandingkan dengan Susana yang zaman dulu gitu, yang lebih kita kenal dengan sosok horornya itu. Suatu hari saya memang dipanggil ke ruangannya Pak Sunil, ada kostum dan lain-lain sebagai kita rapat gitu. Pak Sunil itu minta, Mas Cliff tahu siapa Susana, berapa tahun film dengan Susana, dia bilang gitu. Untuk film Santet ini saya pengen betul-betul Luna Maya itu seperti Susana. Seperti apa? Kostumnya bagaimana? Warna apa? Bawahannya apa? Pakai apa itu saya jelaskan semua. Jadi penampilannya Luna Maya di Santet Dosa di Atas Dosa ini betul-betul kalau kita lihat itu ya seperti Susana di Santet yang pertama dan kedua. Jadi dari mulai kostum, dari mulai tata rambut, dari mulai penampilan udah persis seperti Susana. Sampai ke aksesorisnya. Oh, ya? Jadi sedetail itu Sunil minta saya menjelaskan itu. Iya, karena kan kita membayangkan dapat informasi itu kan sosoknya sudah tidak ada ya, sehingga harus dari orang terdekatnya gitu. Dan ini bukan biopik ya. Iya. Gitu. Benar. Karena Luna Maya berperan sebagai Susana gitu. Susana yang ada di dalam film. Jadi buat aku sih ngelihat transformasi itu luar biasa ya. Maksudnya bagaimana kerja dari makeup artisnya kan Alexander dari Swedia kalau nggak salah, kalau saya Belgium. Berapa jam tuh Luna? 4,5 jam kayaknya tuh kurang lebih. 4 jaman ngerjain semua piece by piece. Tapi kita kayak nggak ngeliat Luna Maya sih. Iya, maksudnya seamless banget gitu. Dan transformasi itu menurut aku sih very appreciated karena biar bagaimanapun itu juga mendukung filmnya, mendukung yang disampaikan Mas Cliff tadi, ingin bisa secara looknya udah boleh mirip karena kan nggak mungkin diganti. Betul.
Nggak mungkin ada yang bisa menggantikan sosok Susana tuh, nggak mungkin gitu. She's an icon, she's a legend gitu ya. Jadi itu agak sulit, tapi bentuknya itu membuat kita gampang relate. Oh ya, ini kita lagi nonton Susana gitu. Tapi detail-detail make up, aksesorisnya sih luar biasa sih. Makanya. Kita tahu Susana itu adalah sosok icon, legend gitu ya. Ratu horor itu kayak melekat di sana. Kita masih akan bahas film Susana Santet, Dosa di Atas Dosa, tapi kita akan jeda terlebih dahulu. Tetaplah bersama Talk is Fun. Saya takut banget sama Susana. Auranya tuh mengerikan. Jadi orang, apalagi omongan orang-orang, jangan macam-macam sama Susana. Susana tuh begini, Susana tuh begitu. Susana di depan saya gitu, saya nggak berani ngeliatin Susana. Saya buang muka gini. Hari Juragan Bismania, kenapa diterima? Apa Bapak nggak kasihan sama anak perempuan kita? Susana tidak akan sengsara karena Bisman hartanya nggak habis 7 turunan. Oke, kembali di Talk is Fun, masih ada Cliff Sangra dan juga ada Reza Rahadian. Tantangan paling besar gitu ya, berperan dalam sebuah film yang sudah besar lebih dahulu, ya kan? Kita hidup di zaman Susana, film-film Susana gitu. Apa sih, Za? Sebenarnya tentu bagaimana kemudian bisa tampil meyakinkan masuk dalam dunianya, gitu ya, itu satu. Karena kan penonton pasti akan selalu punya ekspektasi yang kadang-kadang kita nggak bisa ukur apakah kita match dengan ekspektasi itu atau enggak gitu. Tapi sebagai aktor sih saya berusaha memberikan yang terbaik. Dan hal yang menarik, salah satu yang menarik kenapa akhirnya terlibat juga adalah tokoh Pramujani sebenarnya sedang membicarakan mengenai ketidakadilan. Jadi film ini in general itu sedang bicara tentang represi, tentang ketidakadilan, bagaimana kekuasaan itu dijadikan sebagai alat untuk menekan warganya. Ini dalam skup yang paling kecil, desa. Kebetulan Bisman adalah tokoh yang diperankan Mas Cliff adalah seorang kepala desa ya. Kepala desa yang kemudian memiliki satu sikap yang ditentang. Jadi ini aku nggak mau bilang ini ada relevansinya atau gimana, enggak ya. Tapi dengan sekarang gitu situasi politiknya gitu. Tapi bahwa kemudian ini adalah dunia kecil yang mungkin akan bisa mewakili sebagian suara-suara yang mungkin selama ini kerap kali kita dengar lah. Gitu. Iya, karena itu kan mengisi cukup relevan sebenarnya untuk mengisi di daerah, tempat-tempat seperti itu ya. Bagaimana kekuasaan-kekuasaan kecil ini itu kemudian dipakai untuk selalu membuat warganya menjadi resah, menderita dan lain-lain. Nah itu juga ada nih perannya Bisman, kemudian bagaimana Pramuja berhadapan dengan Bisman, seru sih. Aku sih nonton di Jav cuman potongan kayak gitu aja tuh kayak sampai aku tuh sempat gini, ada momen ini suaranya kok mirip banget sama artikulasi ya, patahan-patahan kalimat, karena memang Luna tuh I think dia deserve a good thing from this lah gitu ya, karena Luna tidak hanya bekerja keras tapi dia benar-benar di lokasi itu sampai cara pengucapan katanya itu benar-benar seperti betul. Susana. Ya ada acting vocal coachnya juga, dan Luna Tiap juga hari loh itu dampingin. Nanya ke saya juga kebiasaannya Susana setiap hari itu kalau ngomong gimana. Susana itu kan kalau ngomong ada cengkoknya gitu kan. Kalau bahasa Jawa tuh cengkok itu apa ya? Ada dialeknya gitu kan, dan seperti itu. Nanya seperti saya seperti apa kesehariannya itu dipelajarin sama Luna gitu. Jadi bukan cuma asal nanya, tapi betul-betul dipelajari sama Luna sampai kalau dia acting di lokasi itu ya persis banget, mirip banget dengan suaranya Susana gitu. Susana tuh tahun berapa? 90-an ya Mas ya? Apanya? Film-film Susana dulu tuh. Susana itu kan di film dari 58. Dia pertama kali main film itu tahun 58. Susana itu mulai itu dari tahun 80. 80 ya, dari tahun 80. Jadi mulai pertama 80 itu Sundel Bolong tahun 80. Ya itu kita tonton terus-terus sampai sekarang loh. Iya, sampai sekarang gitu. Tapi apa sih yang membuat sosok Susana itu segitu nyantelnya Mas, menurut Mas Cliff, dan sampai di-labeli ratu horor gitu. Padahal kalau kita ngelihat mungkin dari tayangan-tayangan di luar set film gitu ya, kayaknya tuh
manis, keibuan. Anggun ya. Nggak ada horor-horornya gitu. Ya. Ya kalau memang dilihat dengan kehidupan sehari-hari Susana di rumah dengan di film itu, wah antara bumi dan langit. Ya betul. Susana tuh kalau di rumah ya manja, apa ya kalau orang bilang genit, centil. Kalau ngomong suaranya juga lantang gitu kan, dan beda lah. Kalau di film, saya juga kenal pertama kali Susana waktu di film Sang Kuryang itu, saya takut banget sama Susana. Auranya tuh mengerikan. Jadi orang, apalagi omongan orang-orang, jangan macam-macam sama Susana. Susana tuh begini, Susana tuh begitu. Wah ini pokoknya omongannya tuh yang mengerikan soal Susana. Susana di depan saya gitu, saya nggak berani ngeliatin Susana. Saya buang muka gini. Saya nengok itu nggak berani. Wah kalau nyari cilaka gitu. Ya, nyari cilaka. Betul. Nggak kebayang sih tapi. Saking apa dia punya aura yang apa ya, mungkin dia legend, dia pemeran film horor, bintang utama, bintang paling mahal, dan saya dulu masih anak bawang gitu kan. Jadi betul-betul saya tidak berani lihat Susana tuh, nggak berani gitu. Jadi memang auranya luar biasa sekali. Dan mungkin itu ditampilkan karena peran-perannya ya, seperti dari film Sundel Bolong, Ratu Ilmu Hitam, Nyi Blorong, kan memang film-film yang legend dan juga box office semua gitu kan, orang lihat. Apa yang menurut Reza dari kacamata seorang sineas gitu, film-film dengan ikon-ikon zaman dulu tuh masih relevan gitu sampai sekarang? Kan 24 juta penontonnya Susana yang kemarin, 2 film sebelumnya kan nggak hanya dari generasi kita kan. Jelas. Ada yang Iya, baru-baru baru-baru juga yang nggak nonton tuh yang Iya, 80-90-an gitu. Kayaknya selain betapa besarnya tokoh atau figurnya seorang Susana, di sisi lain aku merasa bahwa film-film era itu memang dibuat tuh benar-benar dekat kalau kita lihat. Semua latar-latarnya itu rata-rata latar-latar yang dekat dengan kehidupan masyarakat. Oh, okay. Kita lihat, perhatiin dari settingnya. Kita jarang membuat film-film di era itu tuh jarang banget yang menyentuh wilayah-wilayah yang terlalu urban. Rata-rata pasti setting-settingnya tuh setting-setting di desa gitu. Kalaupun ada adegan Susana mungkin di kota gitu. Ya, tapi ya terlalu ini ya. kota yang kita lihat perumahannya tuh perumahan yang kita sangat relate. Iya. Kita mudah relate. Jadi mungkin itu yang membuat kenapa juga satu mudah kita relevant sama keadaan, dan itu ternyata umurnya sepanjang itu karena Indonesia banget aja sih. Termasuk juga santet ini masih relevan di zaman yang digital ini. Gitu kayak maksudnya orang mungkin mikir masih ada ya atau apa misalnya gitu ya. Tapi anak sekarang kan mungkin santet apa tuh? Iya, but if you're going to, nggak usah jauh-jauh ke desa gitu ya, even di kota-kota juga, ya those kind of practice kan masih ada aja gitu. Itu yang menarik sih. Ada something yang relevant. Kan Susana gimana Mas Cliff? Lebih dari yang pertama. Amin. Tapi intinya puas ya? Oh sangat puas, karena puas, ya? saya lihat cuplikan-cuplikan aja nih film Santet Dosa di Atas Dosa ini, ada apa ya, tergetar juga hati saya gitu. Jadi ini film bukan main-main gitu. Film ini betul-betul dipersiapkan dengan matang, bukan asal dibuat. Saya udah benar-benar kehabisan kata-kata untuk film ini. Luar biasa nih film. Dan kalau Susana bisa melihat film ini, kira-kira apa yang ada di Wah, bayangan? Pasti bangga banget karena film ini menurut saya apa ya, bisa melebihi dari film santet yang pertama dan yang kedua gitu. Karena cerita ini betul-betul luar biasa. Saya bukan karena saya main di film ini tuh saya memuji, tapi saya lihat ini ceritanya, cara pembuatannya, lokasinya. Lokasinya juga tidak membosankan ya. Lokasinya tuh berpindah-pindah. Oke, kita nantikan. Selamat untuk film Susana Santet Dosa di Atas Dosa. Mudah-mudahan bisa melebihi film pertama dan juga film lainnya, ya kan? Bisa menjadi referensi untuk Anda di libur Lebaran kali ini. Thank you so much, Reza Rahadian. Thank you. Mas Sandra, sukses sekali lagi. Amin. Dan saya Jida Togit Somasi akan kembali, tetaplah bersama kami. Pas senang bangetnya karena Nawila itu juga mirip sama aku. Oh ya? Ingin tahu banyak hal, apalagi ceria, jujur, terus kadang-kadang
Gak bisa diam. Nggak bisa diam. Selamat datang di dunia Nawila. Setelah sukses mencetak sejarah dengan mencatatkan 10 juta penonton dalam 60 hari penayangan pada film Jumbo, sutradara Rian Adriandi kini kembali hadir dengan proyek yang berbeda. Berbeda dengan Jumbo yang merupakan film animasi, kali ini Rian akan mengadaptasi cerita dari novel karya Reda Gaudiamo yang berjudul Nawila. Film ini akan menjadi proyek live action pertama dari Rian setelah melanglang buana di dunia animasi. Nawila menceritakan tentang seorang gadis kecil berumur 6 tahun yang percaya bahwa dunia kecilnya di sebuah gang di Surabaya merupakan tempat paling sempurna dan magis. Namun semuanya berubah ketika ada sahabatnya yang mengalami kecelakaan dan satu persatu teman bermainnya mulai masuk sekolah. Dunia Nawila perlahan berubah dan terasa semakin sepi. Tony itu kesepian ya. Film ini akan menghadirkan cerita yang sepenuhnya dari sudut pandang seorang anak-anak. Diperankan Luisa Adrina sebagai Nawila dan turut dibintangi beberapa aktor kenamaan Indonesia seperti Junior Lim, Irma Rihi, hingga Ira Wibowo. Penasaran dengan dunia kecil Nawila? Film ini sudah bisa disaksikan di layar lebar sejak 18 Maret 2026. Oke, kita kembali lagi di Talk is Fun. Di pekan libur lebaran ini ada satu film yang akan meramaikan bioskop, film keluarga yang akan mengingatkan kita semua orang dewasa kembali ke masa kecil melalui keseharian, petualangan, kisah dari dunia gadis kecil bernama Nawila. Sudah hadir di Talk is Fun kali ini ada Ibu Reda, penulis novel Nawila. Saya salah satu pembacanya. Terima kasih. Kemudian ada Mbak Irma yang berperan sebagai emak. Dan juga coba kamu perkenalkan sendiri deh. Nama aku Luisa Adrina sebagai Nawila. Oke, boleh kita kasih tepuk tangan. Kamu umur berapa, Luisa? Umur 6. Umur 6, oke. Aku mau ke Bu Reda dulu deh ya. Bu Reda, kita senang sekali ya kalau ada film-film yang diangkat melalui cerita, novel gitu yang berkaitan dengan keluarga, anak-anak. Tapi ini selalu jadi pertanyaan saya, apa sih yang membuat Bu Reda waktu itu tuh menulis novel ini? Apakah berangkat dari keresahan pribadi atau mungkin juga apa pengalaman? Keduanya, keresahan dan pengalaman. Jadi saya menulis ini ketika saya punya anak, umurnya 5 tahun waktu itu. Dan pertanyaan-pertanyaan dia membuat saya merasa betapa berbedanya cara orang tua, maksudnya saya dan teman-teman saya, dengan ayah dan ibu saya. Bagaimana ayah dan ibu saya lebih santai ketika anak-anaknya bermain dengan siapa saja. Sementara angkatan saya dan kelihatannya semakin muda seperti orang tua sekarang ini, kelihatan lebih lebih tegang dalam menghadapi anak-anaknya. Jadi anak saya waktu itu pulang dengan pertanyaan agama saya apa. Dan menurut saya itu aneh sekali anak umur 4 tahun bertanya soal itu. Saya di umur 5 tahun saya tidak peduli dengan agama saya cuma tahu minggu ke gereja dan teman saya setiap hari, tiap sore dia mengaji di rumahnya. Saya cuma tahu bahwa itu kegiatan kami gitu. Ketika saya sore hari ingin bergabung dengan teman saya yang mengaji itu, ibu saya santai aja, sangat santai. Iya sana, tapi yang penting jangan ribut, jangan lari-lari, jangan ganggu, gitu. Duduk di belakang. Pokoknya gitu. baik-baik. Iya, jadi santai. Ketika saya diberikan sebuah Al-Quran lengkap dengan lidinya, ya saya terima saja gitu. Ibu saya ketika saya pulang, ibu saya juga bukan
tidak tegang gitu ya sehingga anaknya ya, sudah berubah agama gitu kan, tentu tidak gitu. Dan begitu juga ketika Farida ke rumah ikut menghias pohon Natal, terus kemudian dapat gambar dari sekolah minggu gitu, setiap kali saya pulang dia dapat gambar juga. Ibunya yang orang Madura, Hajah, dan ayahnya Haji santai banget, tidak takut anaknya akan berubah keyakinan gitu. Pindah haluan. Iya, pindah haluan gitu. Nah sampai sekarang dia tetap dengan agamanya, begitu juga dengan saya. Jadi saya pikir kenapa sekarang kita seperti itu. Nah itu adalah cerita pertama yang saya tulis. Oke, Luisa, gimana respon kamu pertama kali ketika kamu dapat karakter Nawila? Tapi ngomongnya jangan gitu juga dong. Oh, oke, ngomongnya gimana dong? Oke, gimana rasanya? Oh, yang harus ceria. Oh, harus ceria. Oh, dia tahu. Oke. Kamu jadi tegang ya, Nak, ya kalau di. Yang itu malahan kayak hari ini kita. Oh, jadi Hari ini ada Kamu gimana pas pertama kali dapat? Rasanya kayak apa? Rasanya seneng banget. Terus pas seneng bangetnya karena Nawila itu juga mirip sama aku. Oh iya? Mirip sama kamu? Miripnya apa? Apanya yang mirip Nawila dengan Luisa? Ingin tahu banyak hal, apalagi ceria, jujur, terus kadang-kadang nggak bisa diam. Emang kamu nggak bisa diam? Iya. Terus? Tapi kalau di playground, mak belum tahu kalau aku di playground kayak gitu. Iya, belum tahu. Terus apa lagi? Terus habis itu apa lagi ya? Iseng? Iya, Jaya. Aku iseng. Tapi Dikit-dikit. terus habis itu aku juga setia sama temen-temennya kayak Nawila, terus polos juga. Oh, kamu polos. Iya, kadang-kadang polos. Kadang-kadang kadang-kadang sih, Jadi Nak, kadang-kadang emang nggak polos. polos gitu ya. Oke. Terus abis itu di film ini tuh gimana sih Nawila? Boleh diceritain nggak? Tadi kan udah ada. Oh, terus maksudnya tapi gimana Nawila mengembangkan karakternya? Apa yang paling susah dari peran Nawila ini? Nggak ada soalnya aku juga suka syuting. Oh, kamu tuh suka syuting. Oh, emang cita-citanya pengen memang jadi artis gitu, aktor. Oke. Jumpa dengan temanku lagi, seperti buku berkumpul di lemari. Buat apa susah bila kau tak sendiri? Senyummu buat aku bahagia. Oke. Gimana karakter emak ini bisa apa ya beradaptasi, bisa menjadi pundak, bisa menjadi cahaya untuk anak kecil bernama Nawila ini? Karena menarik nih, karena kan memang karakter utamanya ada di Wila gitu, tapi kan tidak lepas dari sosok emaknya. Yang pertama, karakter Ma ini sangat dekat sama aku karena aku juga perempuan timur, NTT, suku Sabu, yang dimana Mak juga begitu. Oke. Iya. Itu sebuah kebetulan yang luar biasa sih. Ini enggak di Enggak. Oke. Dan pertama kali aku lihat sinopsis dan karakter Ma, itu langsung aku kayak, aku mau meranin ini. Dia kayak, Gitu. Iya. Karena ibu saya karakter Ma itu kan berdasarkan potret ibu saya, dia itu dari Sabu, perempuan Sabu. Jadi waktu dapat Irma, kan saya dapat lihat nama Irma Rihi, saya bilang ini dari NTT kan, lalu bilang iya orang Kupang, enggak tapi pasti orang Sabu. Saya bilang gitu. Iya orang Sabu, wah ya bang gitu. Iya. Oke. Dan karakter Ma ini kan dengan bahasa yang baku, bahasa Indonesia yang baku, Iya. dan kebetulan ibu juga mengangkat dari tahun 960 gitu. Jadi pendekatan karakter untuk Ma ini nggak terlalu sulit untuk aku, dan pendekatan untuk Wila sendiri, aku seperti lagi ngomong anak aja, lagi ngasuh anak. Jadi kayak bukan berakting. Jadi apa yang keluar dari aku dan Nawila itu terjadi secara natural. Aku menganggap karakter Ma ini sebagai bentuk cinta yang tak terucap. Karena di balik ketegasan Ma, di balik larangan-larangan kecil Ma itu terselip kecemasan dan kekhawatiran agar anaknya itu tetap
dalam posisi aman. Oke. Emang kayak gitu, Makmu, Nak. Emang Emak kalau ngomong kayak gimana? Biasanya kalau di film Emak ngomongnya kayak gimana? Kayak gitu ya. Nakwila, jangan Iya. buat mak. Ya kalau kamu buat kesalahan pasti gitu kan, Mak tegas gitu kan. Oke, Bu Reda, kalau kita ngomongin ya, gini ya, kalau mungkin kalau saya nggak salah kan Willa itu backgroundnya kan 70-an. 60-an, iya. Ya 60-an ya, 60-an akhir. Pastinya di kondisi anak-anak generasi yang zaman sekarang, Zers, Alpha, itu kan banyak sekali perubahan gitu ya. Tapi apa yang mungkin Bu Reda tangkap gitu ya, ada beberapa poin gitu yang ya anak-anak kan tetap menjadi anak-anak, dan kita kadang-kadang mungkin sadar atau tidak sadar sebagai orang dewasa tetap ada jiwa anak-anak di tubuh Iya betul, kita. betul banget. Jadi memang meskipun buku ini berlatar tahun 60-an, tetapi saya sebenarnya buku ini saya tulis buat ibu bapaknya mereka gitu, anak-anak, tapi ternyata yang buku Nawila menjadi bacaan wajib di banyak sekolah gitu. Nah, anak-anak itu merasa mereka menemukan dirinya di situ. Jadi ada rasa, saya rasa rasa kecewa, khawatir, takut, gembira juga, sedih, itu sangat universal. Semua anak merasakan itu. Dan mereka menemukannya di Nawila, bahwa ada anak yang seumur mereka punya pengalaman seperti itu, merasakan seperti itu, dan merasa mereka menemukan teman di situ. Nah, itu saya rasa itu yang membuat buku ini mungkin masih relate meskipun settingnya tahun 60-an ya. Iya. Mbak Irma juga merasakan hal yang sama gitu. Betul sekali. Aku juga merasakan. Apa yang paling relate, yang paling relevan? Didikan orang tua waktu aku kecil, dan di film ini ada beberapa yang aku terapin, yaitu yang paling aku ingin tekankan bahwa di film ini seorang mak itu walaupun tegas tapi dia mau mendengarkan anaknya, opini anaknya, saling kompromi agar anaknya jadi terbuka ke dia, percaya ke dia. Dia membangun sosok mak ini sebagai rumah yang aman untuk Nawila. Oke. Ini kalau aku lihat chemistry-nya kuat banget ya. Kita baru kenal, baru ngeliat gitu. Kalau aku kan nontonnya di trailernya ya. Tapi udah langsung nyatu gitu. Apa yang membuat chemistry mereka kuat? Kita masih akan kembali di Talk is Fun sesaat lagi. Habis kita nonton film Nawila kan kita pulang. Aduh, bayang-bayang. Aku pengen jadi anak kecil, Satu kata itu aja. Mereka bisa mimpi gitu tentang Nawila. Aku mau banget itu. Sendiri, hatiku sendu. Jadi nanti kamu sekolah kayak Dul. Teman baikku, iya. Kalau nanti aku mau main, ya tunggu aku pulang. Masih di Talk is Fun, masih ada Mbak Irma, masih ada Luisa, masih ada Bu Reda. Oke, Luisa inget gak ketika pertama kali di casting jadi Nawila? Ingat? Aku disuruh scene-nya, tapi aku nggak spoiler ya. Iya. Cuman maksudnya ada yang ada sedikit scene-nya yang dari 1, 2, 5, apa 4 gitu yang aku disuruh coba actingin ini gitu. Castingnya aku sebenarnya udah 4 kali. 4 kali? Oh, castingnya 4 kali. Terus ada juga yang first try testing yang sama Mak pernah. Oh, ingat nggak pas di casting salah satunya aja deh, ngapain waktu itu? Disuruh ngapain? Disuruh acting yang disuruh di scene salah satunya yang ada di film Nawila. Ya waktu sedang dapat ayam kuning kecil sekali. Nah, salah satunya. Jadi kalau yang mau lihat gimana, ya pokoknya nonton aja.
Dia benar-benar menjaga supaya ini tidak spoiler. Sungguh didikan yang baik sekali. Oke. Nah itu gimana tuh Luisa? Ngebayang jadi pemeran utama ngafalin skrip sebegitu banyak tuh gimana tuh? Kita ada proses reading, kita ada proses buat coba-coba, buat tes camp, dan buat tes sepeda, buat sepeda, naik sepeda. Iya, ya, naik terus sepeda. habis itu foto props gitu, kita foto yang bakal ditaruh di dinding rumah Nawila. Iya, betul sekali sayang. Itu bakal ada 3 bulan apa 2 bulan ya, Ma? Totalnya mungkin ada sekitar mau 2 bulan gitu. Dari reading, persiapan semuanya sampai syuting. Dan dia menghafal juga dialog Sangat temannya. cepat. Sangat cepat. Dari dialog yang begitu banyak sangat cepat Iya, dia. sangat cepat dan dia bisa menghafal dialog temannya. Iya. Temennya. Iya. Oke. Dia menghafal dialognya Farida, ya kan? Malah sempat dia bilang, boleh nggak Om Rian bikin film satu lagi tapi aku jadi Farida? Tentu tidak boleh. Tidak boleh. Kamu tahu nggak, public speaking kamu bagus loh. Bagus Bagus banget. Kamu nggak mau jadi pembawa berita aja, news anchor? Enggak. Menarik. Iya, cocok loh. Atau mau jadi sutradara kayak Om Rian? Mau sih, tapi aku maunya jadi aktor. Ya udah deh, boleh. Ya udah deh boleh. Oke, ada yang minta lowongan di sini. biar semuanya review film aku bagus. Orang anak konco-konco ini saktilunya. Wila tidak bisa main sama Dul, sama Ida, sama Bun. Wila, Jangan buat Mama marah ya. Mbak Irma, kayak aku bilang tadi di awal ya, film Nawila ini mengingatkan kita di masa-masa kecil kita. Dan selalu ada jiwa anak kecil di tubuh kita, ya kan? Mau berapapun usianya. Apa yang paling dikangenin dari masa kecil sih, Mbak? Main tanpa ada batas waktu. Itu paling, tanpa mikirin harus ini, harus itu. Kalau gede kan kita banyak pikiran nih. Kalau anak kecil itu enggak, ya kayak main aja. Waktunya makan, waktunya tidur, tidur. Intinya yang paling seneng waktu main. Itu Kayak ada beban gitu kan? Nggak ada Tapi beban. kalau main biasanya kita ada jatah waktunya tapi seru banget dari jam 1 sampai jam 6 Iya. Ada 5 jam, 6 jam gitu. Yang paling kangen itu sih main tanpa ada beban pikiran ya. Kita semua pasti gitu kan, kayak pengen kembali ke masa kecil yang dimana kita belum memikirkan banyak hal, yang hidup itu terasa simple, yang kayak di film Nawila kayak happy go aja. Waktu pun kita mendapat kesusahan, tapi kayak itu bukan susah bagi anak-anak, itu bisa dibawa menjadi sesuatu yang happy. Kalau Bu Reda apa sih Bu Reda yang dikangenin dari masa kecil? Sama kayak Irma juga main, terutama main di tempat yang bebas gitu ya, main di hujan tuh buat saya. Mandi hujan tuh kayaknya aduh mengasihkan sekali. Sementara kalau sekarang mandi hujan pasti masuk angin ya, sebel deh. Iya. Kalau tante ditanya, apa yang paling dikangenin dari masa kecil adalah tidur siang. Padahal waktu kecil kamu tidur siang nggak? Kamu masih tidur siang nggak? Masih tapi nggak mau. Kamu coba ya, kamu manfaatkan itu adalah harta karun kemewahan tidur siang. Bener deh. Nanti kalau udah besar kangen nih kayak gini-gini semua nih bapak kakak-kakak ini Iya, semua itu. sama tidur Semuanya. siang. Iya. Karena kita pengen tidur siang, tapi kita nggak bisa tidur siang. Daripada tidur siang, aku lebih suka sambil di kamar nonton film Peppa Pig terus habis itu AC di kamar. Aku kecil nggak punya AC. Tapi enak banget sih. Ada jendela dan kipas angin Iya. Coba, tadi kan Bu Reda bilang sama emak ya, kalau emak kan kalau Bu Reda kan main kelereng, kalau emak ya keluar aja main sama teman-teman. Tapi sekarang aku udah nyobain engklek, seru banget sampai pas hujan aku nggak mau berhenti. Terus Jadi kamu main engklek sambil hujan-hujanan? enggak, maksudnya ini udah gerimis. gerimis. Jadi tapi agak sedikit air tapi nggak mau. Terus habis itu tiba-tiba ya udah deh. Berarti sekarang kamu terkenal? Luisa Nggak tahu terkenal? sih.
Oke, nanti pas Lebaran, di saat Lebaran, ini satu Indonesia akan nonton Nawila. Apa yang mau Luisa sampein ke teman-teman di luar sana? Jangan lupa nonton Nawila dan tahu nggak kalau jadi anak kecil itu seru, kalau jadi orang besar itu nggak seru. Soalnya kalau jadi orang besar harus kerja, di rumah harus masak, terus habis itu bersih-bersih, terus ya pokoknya itu. Banyak pikiran gitu ya pokoknya ya. Kalau jadi anak kecil kita cuman bersihin ini ya, nanti ya. Aku paling suka cuci piring doang. Kamu bisa cuci piring? Oh iya? Cuci plang. Pecah dong piringnya kalau kayak gitu ya. Enggak, ini sangkutannya. Set. Oke, Mbak Irma, apa yang message yang mau disampaikan ke teman-teman yang nonton Nawila? Kami ingin mengajak kalian semua, film Nawila ini bisa semua umur, bisa semua generasi, baik yang berkeluarga maupun masih single. Film ini sangat aman untuk kalian dan film ini bisa mengajarkan kalian betapa pentingnya momen sekecil apapun itu dapat berharga di waktunya nanti. Dan film Nawila juga ingin mengajarkan bahwa ciptakanlah sebanyak-banyaknya momen kalian bersama orang tersayang kalian, karena momen itu bakal menjadi sebuah cerita di kemudian hari. Oke, Bu Reda, apa harapan dari film Nawila? Harapan saya akan lebih banyak orang tua yang mau mendengar anak-anak, yang mau mulai belajar respect pada anak. Anak-anak itu adalah makhluk yang lengkap, yang punya rasa, yang punya segala sesuatu yang dimiliki oleh orang dewasa, hanya kecil aja, tapi seringkali kita menganggap remeh mereka gitu. Jadi saya berharap lewat film ini ayah, ibu atau siapapun orang dewasa kembali melihat anak-anak dalam dirinya dan sekaligus juga belajar menghormati anak-anak. Habis kita nonton film Nawila kan kita pulang. Aduh, bayang-bayang. Aku pengen jadi anak kecil, Satu kata itu aja. Mereka bisa mimpi gitu tentang Nawila. Aku mau banget itu. Kamu tahu nggak? Aku juga mau banget jadi anak kecil lagi. Kira-kira bisa nggak aku jadi anak kecil lagi? Bisa, tapi di kemudian hari. Di kemudian hari. Di kehidupan berikutnya. Iya, maksudnya itu. Baiklah. Terima kasih sekali lagi anak cantik, anak baik, Luisa, Mbak Irma dan juga Bu Reda. Mudah-mudahan film ini tidak hanya sebatas menjadi hiburan di layar bioskop ya, tapi ada message. Itu yang paling kita harapkan ya setelah keluar dari bioskop. Ada sesuatu yang tergerak di dalam sini. Betul. Kita tunggu lagi mungkin karya-karya selanjutnya dari Bu Reda. Sukses sekali lagi untuk Nawila. Nanti kita nonton bareng ya. Terima kasih. Jangan lupa nobar bareng film Nawila dengan keluarga, saudara, dan pokoknya semuanya teman, dan ajak teman kalian yang dari negara lain untuk nonton film Nawila. Tanggal berapa? 18 Maret. 2026. Oke, terima kasih sekali lagi. Dadah. Banyak referensi sinema, pastinya juga banyak referensi dari cnnindonesia.com. Kita simak dalam Hot Picks, Hot Topics pekan ini. Yes, untuk Anda pecinta K-pop Demon Hunters ya, setelah menyabet Oscar, banyak sekali penghargaan. Nah, kali ini diberitakan K-pop Demon Hunters ini masuk grup elite film berkualitas tinggi. Wow. Jadi K-pop Demon Hunters dan Frankenstein's Guillermo del Toro resmi ditambahkan ke Criterion Collection, yaitu bentuk validasi film yang memiliki nilai budaya, sejarah atau estetika permanen. Nah, hal ini setara dengan stempel persetujuan bahwa film ini bukan sekedar hiburan komersial sesaat, melainkan bagian dari sejarah seni manusia. Frankenstein menjadi sorotan utama setelah mengantongi 9 nominasi Oscar, sementara K-pop Demon Hunters sempat menjadi fenomena viral sejak perilisannya pada Juni 2025 hingga dinobatkan sebagai film terpopuler sepanjang masa di layanan streaming tersebut. Oke, nextnya kita bergeser ke teknologi, mana nih yang katanya lebih gahar ya.
S26 Ultra versus iPhone 17 Pro Max. Yang bingung kira-kira mau beli yang mana? Oke, kita lihat. Jadi resmi meluncur di ajang Samsung Unpacked. Samsung Galaxy S26 Ultra hadir sebagai flagship terbaru yang siap menantang Apple iPhone 17 Pro Max. Galaxy S26 Ultra dibanderol mulai 24,49 juta, sementara iPhone 17 Pro Max mulai dari 25,74 juta. S26 Ultra menghadirkan fitur baru privacy display, yaitu saat pixel sempit memancarkan cahaya pada sudut 90 derajat sehingga sudut pandang menjadi terbatas. Jadi orang yang melihat dari samping ini nggak akan bisa baca konten layar. Nah, di sisi lain 17 Pro Max tidak memiliki fitur serupa. S26 Ultra lebih tipis dibandingkan dan ringan dibandingkan dengan iPhone 17 Pro Max, dan S26 Ultra ini mengusung sistem 4 kamera di mana kamera utama 200 MP itu, sementara iPhone 17 Pro Max mengusung 3 kamera yang semuanya menggunakan sensor 48 MP. Oke, biasanya di libur lebaran itu banyak kegiatan, tapi banyak asupan yang masuk juga karena pindah dari satu rumah ke rumah yang lain, makan terus. Nah, gimana sih bisa bakar 1000 kalori per hari dengan olahraga? Jadi lebaran tubuhnya nggak melar ya. Cara membakar 1000 kalori dalam sehari bisa saja dilakukan asal mau olahraga. Namun hal ini bisa jadi bahaya kalau tubuh apabila tidak menyeimbangkan asupan sebagai bahan energi yang nantinya akan dibuang. Nah, apa sih olahraga yang efektif membakar kalori? Nah, ada sepeda, lari, kemudian high intensity interval training, dan juga lompat tali. Sedangkan untuk makanan yang bisa dikonsumsi untuk diet seimbang, bisa sayuran hijau pastinya, buah-buahan, dan juga protein. Oke, nextnya kita bergeser, masih ada kaitannya ya, tentunya dari kesehatan 11 makanan yang bisa memulihkan tubuh Anda setelah makan besar lebaran. Sudah puas menikmati sajian lebaran, ketupat, rendang, opor? Nah, kalau iya, sekarang waktu yang pas untuk kembali memulihkan kondisi tubuh setelah makan besar. Jadi ada sejumlah makanan yang bisa dikonsumsi untuk bisa mengembalikan dan mengurangi risiko penyakit berbahaya setelah banyak konsumsi santan maupun yang manis-manis. Misalkan ada yogurt, pisang, oatmeal, teh hijau, kacang-kacangan, telur, bayam, cuka, tapi nggak boleh berlebihan ya. Ada juga jahe, ikan salmon, dan juga air mineral. Oke, itu dia tadi Talk is Fun untuk episode kali ini. Mudah-mudahan banyak bisa memberikan informasi dan juga referensi. Selamat menikmati libur lebaran. Sekali lagi minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Kita ketemu lagi di Talk is Fun pekan depan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita dari tim Triana, Ival, Mita, dan Tiffany. Pantesan oke. Tiffany selalu jadi idola gua. Terus apaan? Aku nggak ngerti siapa yang dimaksud Mbak Fani, aku nggak ngerti. Lama syuting TV ini sesuai tagline-nya aja, fun. Oke. Gue cubit, Pe. Ih.